Hari ini kita bahas satu hal. Oke. Jangan fake. Oke. Eh, Seringkali kita dalam hidup ini terjebak dalam sikap kita yang fake, palsu. Ini hal yang cukup serius ya. Palsu. Dalam arti berpura-pura. Berpura-pura. Dan itu ada levelnya. Ada yang memang cuma pura-pura. Dalam arti just kidding. Oke. Ada yang pura-pura tidak tahu atau pura-pura bego. Dan ada yang hidup dalam kepura-puraan atau kepalsuan. Jadi itu 3 level yang ini. Nah, kalau pura-pura dalam arti joking ya, belaga bercanda gitu loh, bukan belaga ya, bercanda. Itu hal yang biasa ya, kita sering itu dalam pergaulan berteman gitu loh. Dan itu hal yang fun kadang-kadang untuk dilakukan, karena apa? Itulah dinamika hubungan antar individual. Di dalam sosiologi juga itu sebuah dinamika hubungan individual ya. Udah bagus belum? Nah, terus individual. Tapi masuk ke level yang kedua adalah pura-pura bego. Belagak pilon kata orang. Itu level yang lebih nih. Jadi itu adalah level yang sebenarnya tahu hal yang benar. Biasanya itu muncul dalam suatu posisi yang sulit ya, dalam posisi yang kita di antara 2 pilihan dan pura-pura tidak tahu. Just ignore apa yang benar dan kita ikutin, untuk kata orang, play safe. Play safe dalam arti negatif ya, bukan dalam arti positif. Karena play safe itu adalah kata yang positif juga. Dalam arti dia bijaksana. Tapi dia dalam arti ini seperti Pak Camat lah. Bukan Pak Camat kecamatan. Cari selamat ya. Nah, itu yang kedua gitu loh. Jadi itu orang seperti itu memang kadang-kadang kita, kalau bukan orang ya, kalau kita dalam kondisi seperti itu memang kita akan menjadi orang yang mengesalkan, kita akan menjadi orang yang nggak baik aja gitu loh. Seperti kata orang oportunis, atau kata orang, bahkan orang bisa bilang kita pengecut karena kita nggak bisa ngambil sikap dan pura-pura nggak tahu, belaga pilon, belaga nggak ada apa-apa gitu loh. I don't give a damn gitu loh, dalam hal yang negatif, bukan dalam hal yang positif. Nah, itu yang bisa dibilang hal yang kedua. Nah, yang ketiga adalah hidup dalam kepalsuan. Nah, hidup dalam kepalsuan ini repot ya, living a fake life. Jadi dalam arti begini, hal yang palsu, hal yang fake itu sudah tertanam begitu dalam ke dalam karakter kita, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah tadi Pak Camat, cari selamat, dan as long as semuanya fine aja buat kita. Dan itu yang dibilang orang yang fake banget ya, yang kalau ketika dia marah dia bilang, oh enggak, gue gak marah, oke, gue masih bisa kontrol diri, tapi sebenarnya dia udah gak bisa kontrol diri, misalnya gitu. Sebenarnya dia udah ketika dia outburst dia udah gak bisa, tapi dia bilang, enggak, gue gak ada masalah kok, gue pokoknya ya gue hajar aja gitu, tapi gue gak ada dendam pribadi. It's a fake life. Dan gue ketemu orang banyak ya, saya ketemu orang banyak dalam hidup ini seperti itu, termasuk dalam dunia pekerjaan yang halo apa kabar, wah baik, ini seakan-akan memberikan semua semangat, tapi fake. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang menganggap dia orang yang baik, orang menganggap dia orang yang bijaksana, orang menganggap dia orang yang kayaknya leader gitu. Tapi sebenarnya dia bukan real leader. Oke. Biasanya orang-orang yang hidup dengan kepalsuan ini punya agenda tertentu dalam hidup mereka, atau dalam karir mereka di kantor, atau dalam posisi mereka di masyarakat. Oke. Mereka butuh pengakuan, mereka butuh dihargai orang gitu loh. Dan itu datang dari hal yang insecure. Jadi itu datang dari insecurity, ketidakamanan, ketidaktenangan jiwa gitu loh. Nah, itu yang kita harus banyak belajar. Dan ini kesempatan gitu loh, hari ini apa yang saya sharing ini kesempatan bahwa kita melepaskan hal-hal itu dari karakter kita. Karena apa? Karena itu hal yang gampang ya. Salah satunya adalah pendekatan diri kepada Tuhan, itu membuat kita melepaskan hal-hal yang gak baik seperti itu gitu loh. Dan satu hal ya, hidup kita ini aman kok di dalam Tuhan. Kita hanya jadi apa adanya ya, dalam arti transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tapi kita harus tetap mau berubah, improve untuk ke arah yang lebih baik. Oke, improve itu adalah peningkatan ke arah yang lebih baik. Jadi
Kita harus improve diri kita, improve karakter kita, improve pengetahuan kita setiap hari, dan itu hal yang sangat penting. Itu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan gitu. Nah, itulah yang membuat kita bisa melepaskan apa yang dikatakan hidup dalam kepalsuan. Karena orang hidup dalam kepalsuan itu mereka akan kelihatan baik, kelihatan sempurna. Mereka membutuhkan posisi di masyarakat, di karir, di kantor, atau dimanapun juga. Mereka membutuhkan keamanan dalam jiwanya, karena hal-hal seperti itulah yang memberikan keamanan dan kenyamanan di dalam jiwanya, dan bukan hal-hal yang hakiki, yang baik, yang antara kita dengan Tuhan yang membuat dia nyaman. Jadi kita harus melepaskan sifat-sifat seperti itu dari dalam diri kita. Nggak gampang, kita manusia, dan seringkali situasi dan lingkungan dan surrounding kita circumstances, keadaan dan situasi itu mempengaruhi kita. Tapi kita belajar dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita melepaskan sifat itu, dan kita jangan jadi orang yang fake. Okay? Apa adanya. Kadang-kadang marah, it's okay. Yang penting kita jangan sampai menyakiti orang lain. Okay? Itu pun kadang-kadang masih terjadi ketika kita marah. Tapi yang penting setelah itu bagaimana kita menyelesaikan karakter kita itu. Tidak baik. Termasuk hal-hal yang mendasar seperti dalam pergaulan, dalam bekerja. Jadi pasti dekatkan diri terus kepada Tuhan supaya kita bisa hidup apa adanya, transparan, dan tidak jadi orang yang fake. Okay? This is Crazy Game Club.